Ye Qiangwei saat ini benar-benar membingungkan. Apakah ini benar-benar saudara perempuannya Loyu? Suster Qiangwei dan Wang Loyu juga melihat kejutan Ye Qiangwei, berkata dengan sedikit senyum, sebelum saya pergi menemui kakak Li, saya benar-benar tidak mau di hati saya, dan bahkan menyesali nasib saya sendiri bahwa saya tidak bisa mendominasi. Tapi, setelah melihat kakak Li, saya berbicara dengannya selama setengah jam, tetapi itu memberi saya perasaan bertemu seorang teman. Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, tapi aku mengembangkan kesan yang baik tentang kakak Li hanya dalam waktu setengah jam, dan aku bahkan berharap bisa bersamanya. Berbicara tentang nanti, wajah Wang Loyu menunjukkan warna obsesif seorang gadis muda, membuat Ye Qiangwei mengerutkan kening lagi dan lagi. Meskipun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perilaku Wang Loyu di depannya sangat berbeda dari Wang Loyu yang dia kenal di masa lalu, sama sekali tidak seperti orang. Tetapi ketika dia menyapu pengetahuan spiritualnya, dia masih bisa memastikan bahwa Wang Loyu di depannya adalah yang dia kenal, dan bukan seseorang yang berpura-pura. Ibu mertua, setelah pembukaan Wang Loyu, wanita tua yang berdiri tidak jauh langsung mengeluarkan salah satu formasi, dan kemudian membuka formasi berat, menutupi halaman tempat mereka berada. Nona, saat ini, bahkan dua tetua keluarga Wang, tidak mungkin bagi saya untuk mendengar suara apapun dari sini tanpa menyadarinya. Wanita tua itu berkata kepada Ye Qiangwei. Ye Qiangwei juga menatap lurus pada pertama kalinya, menatap Wang Loyu, matanya penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan yang tidak dapat disembunyikan. Saudari Loyu, mereka harus memaksamu, dan kamu tidak ingin aku khawatir. Aku akan membantumu karena takut. Melibatkan ayahku, kan? Sekarang, percakapan di antara kita, tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang tahu. Saat ini, Anda tidak perlu berpura-pura baik-baik saja dan menipu saya. Kata Ye Qiangwei. Jelas, dia tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan Wang Loyu barusan adalah benar. Saya hanya berpikir bahwa pihak lain adalah untuk mencegahnya khawatir dan khawatir, jadi dia mengatakan itu dengan sengaja. Suster Qiangwei. Wang Loyu melangkah maju 2 langkah, memegang tangan Ye Qiangwei, masih dengan senyum tulus di wajahnya, tidak setengah-setengah, aku benar-benar tidak dipaksa. Saudara Li, saya benar-benar memiliki kesan yang baik tentang dia. Juga, meskipun itu hanya kontak singkat, aku masih bisa melihat bahwa dia adalah orang yang layak dipercaya. Setidaknya, jauh lebih baik daripada anak-anak bangsawan. Saudari Qiangwei, ketika Anda bertemu dengan kakak Li, Anda secara alami akan tahu mengapa saya mengatakan itu. Dia benar-benar tidak sebanding dengan orang-orang dari keluarga. Berbicara tentang nanti, wajah Wang Loyu sekali lagi menunjukkan senyum obsesif seorang gadis muda, yang juga membuat Ye Qiangwei terdiam sejak saat itu. Pada saat ini, Wang Loyu masih seperti ini, jadi dia harus mempertanyakan kesalahan penilaiannya. Suster Qiangwei, Wang Loyu tersenyum lagi dan berkata, kamu juga pasti ingin aku bahagia, bukan? Itu alami. Ye Qiangwei mengangguk, jika Anda benar-benar dapat menikahi pria idaman Anda, Sister Qiangwei berharap Anda dari hati. Tetapi jika Anda enggan, Sister Qiangwei akan melakukan semua yang Anda bisa untuk membantu Anda. Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan membantumu. Ye Qiangwei berbicara dengan sangat serius, dan inilah yang sebenarnya dia katakan, tidak setengah salah. Wang Loyu secara alami tahu ini juga. Jadi, jauh di lubuk hati saya tersentuh, tetapi juga sedikit bersalah. Ye Qiangwei dapat dikatakan sebagai orang yang paling dekat dengannya setelah kematian saudara laki-lakinya Wang Yiyuan. Mengenai dia dan kakak tertua Duan itu, bahkan jika dia memberitahunya, dia tidak akan bisa melaporkannya. Namun, karena dia telah berjanji bahwa kakak Duan untuk tidak memberitahu orang lain tentang ini, dia secara alami tidak dapat mengingkari janjinya. Bagaimanapun, dialah yang tahu dan mengerti Ye Qiangwei, bukan kakak tertua Duan. Dia mempercayai saudara perempuannya Qiangwei, tetapi saudara laki-laki Duan itu mungkin tidak mempercayainya. Saudari Qiangwei, jangan khawatir, saya benar-benar tidak memaksanya. 1 bulan kemudian, itu akan menjadi hari pernikahan saya dengan kakak Li. Ketika itu terjadi, saya masih ingin Anda membantu saya berdandan. Wang Loyu berkata sambil tersenyum. Ye Qiangwei mendengar kata-kata itu, dan cahaya lembut melintas di matanya. Saudari Loyu sudah menikah, saya secara alami ingin mendandani Anda secara pribadi. Saya sangat ingin tahu,
pria seperti apa yang bisa membuat Sister Loyu jatuh cinta? Pada pandangan pertama, Saudari Qiang Wei, jika Anda ingin bertemu dengannya, setelah 2 hari, saya akan menemuinya dan bertanya apakah nyaman baginya untuk melihat Anda. Jika nyaman, saya akan mengatur agar Anda bertemu. Wang Loyu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, apa yang dia katakan secara alami acuh tak acuh. Kakak laki-laki tertua Duan itu datang ke rumah Wang di Lan Xiaocheng untuk kematian kakak laki-lakinya Wang Yiyuan, dan ingin menyelamatkannya dari air dan api. Terpuji bahwa pihak lain dapat melakukan langkah ini, bagaimana dia bisa menyusahkan pihak lain dan menuntut pihak lain seperti itu. Dia Wang Loyu bukanlah orang yang tidak puas. Sejak Wang Kui, kepala keluarga Wang, meninggalkan artefak ruang keluarga terakhir kali, dia secara alami mendengar berita tentang kota Wuyang dan kota Changlan. Meskipun dia tahu 2 hal ini, dia tidak peduli. Saya tidak berpikir bahwa kedua hal ini ada hubungannya dengan persimpangan berikutnya dari keluarga Wang dan Li Feng yang mempesona. Adapun penolakan seseorang dari keluarga Meng di kota Changlan, dia juga tidak menganggapnya serius. Dengan kata lain, dia bahkan tidak ingat bahwa seseorang dari keluarga Meng datang untuk melamar. Di masa lalu, keluarga Meng hanyalah keluarga kelas 2 di kota Changlan, meskipun status keluarga Wang di Lan Xiaocheng sama dengan keluarga Wang. Bagaimanapun, keluarga Wang pernah menghasilkan yang terkuat dan memiliki latar belakang yang mendalam. Ini sama sekali bukan Meng yang tidak pernah menghasilkan yang terkuat. Rumah bisa dibandingkan. Dalam situasi ini, menghadapi keluarga Meng di kota Changlan, keluarga Wang Lan Xiaocheng memiliki rasa superioritas tertentu. Karena itu, keluarga Wang tidak peduli dengan lamaran keluarga Meng. Bahkan Wang Kui, kepala keluarga Wang, tidak secara pribadi bertemu dengan orang-orang dari keluarga Meng, tetapi membiarkan seorang tetua keluarga Wang berangkat untuk mengirim pihak lain. Di mata keluarga Wang, bahkan jika keluarga Wang ingin menggunakan Wang Loyu untuk menikahi orang, tidak mungkin menemukan keluarga yang lebih rendah dari keluarga Wang. Hanya mereka yang berasal dari keluarga yang lebih kuat dari keluarga Wang yang akan dihargai oleh keluarga Wang, dan beberapa identitas bangsawan dan bangsawan dapat diterima secara pribadi oleh kepala keluarga Wang, Wang Kui. Namun, itu tidak termasuk Meng Yuzheng, keturunan langsung dari keluarga Meng di kota Changlan. Keluarga Meng di kota Changlan, setelah menunggu lebih dari setengah bulan, akhirnya menunggu sampai leluhur keluarga Meng yang telah pergi dan dipromosikan menjadi yang kuat kembali. Orang tua yang mengenakan jubah cian longgar, begitu muncul di langit di atas kota Changlan, dia menunggu orang terkuat lainnya di kota Changlan untuk menyambutnya. Saudara Meng, selamat. Haha, kakak Meng, selamat naik pangkat menjadi yang terkuat. Saudara Meng, kamu adalah orang pertama yang dipromosikan menjadi yang terkuat dalam sejarah keluarga Meng. Di masa depan, kamu akan dinamai selamanya dan dihormati oleh keturunan keluarga Meng. Beberapa anggota terkuat dari keluarga kelas 1 di kota Changlan yang datang untuk menghadapi lelaki tua King Pao di depannya saat ini semuanya tampak akrab dan sopan. Mereka tahu kekuatan lawan sebelumnya, dan mereka jelas tidak lebih lemah dari sebelum mereka dipromosikan menjadi yang kuat. Sekarang, meskipun lawan baru saja dipromosikan menjadi yang terkuat, kekuatan mereka belum tentu lebih lemah daripada mereka yang belum maju setelah dipromosikan menjadi yang kuat. Menghadapi keberadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan atau bahkan membenci satu sama lain seperti yang mereka lakukan sebelum lawan dipromosikan. Terima kasih kawan. Orang tua di King Pao juga memerah saat ini, melihat orang-orang sopan di depannya, matanya tidak bisa bersemangat. Di masa lalu, meskipun dia hanya selangkah dari Seon, dia sama sekali bukan Seon. Kesenjangan dengan beberapa orang di depan Anda seperti perbedaan antara langit dan bumi. Lebih perlu melihat ke beberapa orang. Dan sekarang, dia dipromosikan menjadi yang kuat, dan dia sudah setara dengan beberapa orang. Menurut praktik yang biasa, keluarga Meng di mana dia berasal, kali ini juga memenangkan Tao, ayam dan anjing naik ke surga, dipromosikan menjadi keluarga kelas 1 kota Changlan. Saudara Meng, karena keluarga Meng keluar dari yang terkuat, maka, mulai sekarang, keluarga Meng juga akan menjadi keluarga kelas 1 kami di kota Changlan. Sebelum Brother Meng kembali, kami telah menyerahkan beberapa properti secara terpisah dan menyerahkannya kepada keluarga Meng, dan patriark kontemporer dari keluarga Meng secara pribadi mengambil alih. Jika Brother Meng merasa itu tidak cukup, kita dapat mendiskusikannya. Itu lagi.
Ketika leluhur keluarga Meng mengambil alih kekuatan besar kota Changlan, sekelompok anggota keluarga Meng, termasuk Meng Yuzheng, semuanya menantikan kembalinya leluhur keluarga Meng. Ada gerakan barusan, seharusnya leluhur kembali. Beberapa orang yang muncul barusan tampaknya adalah yang tertinggi di kota Changlan. Mereka keluar bersama, seharusnya untuk menyambut leluhur. Jika kita pergi langsung sekarang, itu pasti tidak tepat, mari kita tunggu kembalinya leluhur dalam keluarga. Meng Yuzheng, di hadapan sekelompok keluarga Meng, mengungkapkan sedikit galak di matanya, keluarga Wang dari Lan Xiaocheng, tidak hanya menolak lamaran saya, proposal keluarga Meng, undangan untuk mengundang saya ke keluarga Meng. Berpartisipasi dalam pernikahan Wang Luoyu dan yang lainnya. Ini sangat menipu. Ketika leluhur kembali, aku akan membiarkan leluhur melampiaskan amarahku padaku. Wang Luoyu, bahkan jika keluarga Wang sekarang menjodohkanmu dengan orang lain, bahkan jika keluarga Wang sudah mempersiapkan pernikahanmu, kamu milikku. Keluarga Wang Anda, mungkin ada bantuan asing dari yang terkuat di belakang. Tapi bantuan asing itu akan keluar untuk Anda, putra keluarga Wang yang merupakan pekerja sampingan, dan garis keturunan rendah. Apa lelucon? Di kota Lanxiao, awalnya, itu dibanjiri dengan laporan dari tempat yang jauh tentang penghancuran 5 keluarga besar di kota Wuyang, penghancuran yang terkuat, transformasi kota Wuyang menjadi kota yang hancur, dan munculnya yang baru dipromosikan menjadi yang terkuat di kota Changlan. Namun baru-baru ini, 2 kabar mengejutkan tersebut diredam oleh kabar lain. Berita ini adalah bahwa keluarga Lan Xiaocheng Wang akan mengadakan pernikahan dalam setengah bulan. Sebenarnya, berita ini menyebar sekitar setengah bulan yang lalu, tetapi bahkan setengah bulan telah berlalu, panasnya tidak berkurang, dan semakin dekat dengan pernikahan, itu menjadi semakin menarik. Kali ini, dikatakan bahwa target pernikahan keluarga Wang bukanlah keturunan dari keluarga terkenal di Tianxia, tetapi seorang jenius muda dari luar Tianxia. Adapun apakah ia memiliki latar belakang yang kuat, tidak diketahui. Wang Luoyu dapat menikah dengan keluarga Wang, jenius muda itu pasti luar biasa. Ya, keluarga Wang, tahun-tahun ini, mereka adalah pemilik yang belum pernah melihat kelinci dan elang yang tersebar. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk kehilangan uang. Setengah bulan kemudian, itu akan menjadi periode pernikahan. Pada saat itu, akan ada lebih dari selusin kota besar di alam Tianxia. Saya khawatir banyak keluarga akan mengirim orang untuk datang, dan pasukan hutan belantara itu harus telah menerima banyak undangan dari keluarga Wang. Aku hanya tidak tahu, apakah Yu Yin, leluhur keluarga Wang, dapat mengundang yang terkuat. Jika ada yang kuat, itu pasti akan memiliki efek cascading, dan akan ada yang kuat lainnya yang mengikuti. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar hidup. Lan Xiaocheng sedang mendiskusikan bibi misterius dari luar Tianxia dalam keluarga Wang kali ini, bertanya-tanya dari mana asalnya dan seberapa berbakatnya dia yang akan membuat keluarga Wang bersedia menikahi kecantikan pertama Lan Xiaocheng. Wang Luoyu dikenal sebagai Wang Luoyu, Duan Lingtian, yang berjalan keluar dari rumah Wang dari waktu ke waktu, secara alami melihat dan mendengar kegembiraan di kota Lanxiao. Namun, pikirannya tidak ada di sini, tetapi untuk belajar lebih banyak tentang keluarga Wang dan Lan Xiaocheng. Dalam prosesnya, dia juga belajar banyak tentang 4 keluarga kelas 1 Lan Xiaocheng. 4 keluarga kelas 1 utama di Lan Xiaocheng adalah semua keluarga paling kuat di era kontemporer, dan mereka juga keluarga kekuatan absolut di Lan Xiaocheng. Untuk keluarga Wang, mereka sebenarnya menolaknya, tetapi karena keluarga Wang memiliki hubungan yang kuat dengan dunia luar, mereka masih bersikap sopan kepada keluarga Wang secara langsung. Misalnya, di pesta pernikahan keluarga Wang setengah bulan kemudian, saya tidak tahu apakah keluarga kelas 1 di kota lain memiliki kepala keluarga secara pribadi, tetapi 4 keluarga besar Lan Xiaocheng harus memiliki kepala keluarga. Keluarga secara pribadi, bahkan jika tidak ada patriark yang datang, akan ada tetua hebat yang statusnya tidak jauh lebih buruk dari patriark. Di Lan Xiaocheng, 4 besar dan keluarga kelas 1 masih memberi keluarga Wang banyak wajah. Memang benar bahwa para pendahulu menanam pohon dan keturunan mengambil keuntungan dari keren. Keluarga Wang, ada Seon di masa lalu, bahkan jika Seon hilang sekarang, itu masih memberi mereka semua jenis kenyamanan. Di Lan Xiaocheng, sebagian besar industri berada di tangan 4 keluarga kelas 1. Dan di bawah, keluarga Wang memiliki kendali paling besar atas industri ini. Selain itu,
keluarga Wang memiliki properti lebih dari 2 kali lipat dari keluarga kelas 2 lainnya. Dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga Wang di Lan Xiaocheng. Hah, entahlah. Kepala keluarga Wang, Wang Kui, mengambil ekstasi dari bocah asing itu, dan sebenarnya ingin Wang Loyu dijatah olehnya, di Tianxia, seorang jenius yang lebih muda darinya. Saya tidak tahu ada berapa banyak. Tanda seru. Biar saya katakan, jika anak itu melawan Anda, Tuan, saya khawatir jika dia tidak dapat membuat 3 gerakan, dia harus dikalahkan oleh Anda, Tuan. Duan Lingtian berjalan perlahan di seberang jalan, di jalan di mana kerumunan pergi, 2 tuan dan pelayan lewat, dan percakapan antara keduanya juga masuk ke telinga Duan Lingtian. Mendengar ini, Duan Lingtian terkejut, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak menganggapnya serius. Sepertinya keluarga Wang masih melakukan pekerjaan kerahasiaan informasiku dengan baik. Setidaknya, aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku akan mengejar dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak tahu kekuatannya saat ini. Baru-baru ini dia belajar lebih banyak tentang dunia luar, dan dia menyadari betapa mengejutkannya dunia dia pada usia ini ketika dia berusia kurang dari 10.000 tahun. Tentu saja, melihat 10.000 alam dan tempat di luar alam, jenius seperti itu tidak jarang, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah tokoh terkenal. Meskipun mereka masih muda, meskipun mereka belum melangkah ke kekuatan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, atau menjadi yang terkuat, mereka sudah lebih terkenal daripada banyak generasi tua yang dekat dengan para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Semua ini, hanya karena mereka lebih muda. Menjadi muda mewakili kemungkinan tak terbatas. Sama seperti kekuatan Duan Lingtian saat ini, jika dia melewati masa senjanya, dan bahkan akan terluka dalam menghadapi bencana 1000 tahun. Lalu, siapa yang akan berpikir bahwa dia diharapkan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dan bahkan yang terkuat? Meskipun tidak perlu melewati ambang batas dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan untuk menjadi orang terkuat, keberadaan semacam itu hampir tidak memiliki harapan untuk menjadi orang terkuat dalam hidupnya. Terlalu tua untuk benar-benar menerobos, tidak perlu ditunda sampai saat itu. Keberadaan pada usia itu, kecuali ada petualangan khusus, sulit untuk ditembus. Mereka yang baru menjadi yang terkuat juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Setelah tiba di dunia luar, Duan Lingtian tidak hanya memahami banyak hal di dunia luar, tetapi juga banyak hal setelah perjalanan kultivasi, dia juga mengerti dengan jelas. Pendatang baru yang terkuat memiliki perbedaan karena dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang mencapai yang terkuat, dan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan mencapai yang terkuat. Yang pertama, bahkan jika baru saja memasuki ranah yang terkuat, lebih kuat dari para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Namun, yang terakhir, bahkan jika itu baru saja memasuki ranah yang kuat, jauh lebih kuat dari yang pertama. Mereka semua adalah pendatang baru di alam yang terkuat, tetapi yang terkuat yang dicapai oleh para dewa atas yang tak terkalahkan, kuat, bahkan di antara yang terkuat, mereka dapat dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat. Beberapa dewa tingkat tinggi yang belum mengalami tahap dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan ini, melangkah ke yang terkuat selama puluhan ribu, atau bahkan 100.000 tahun, mungkin tidak sekuat dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang telah memasuki dunia. Dari yang terkuat, dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, lebih bergantung pada bakat dan pemahaman. Aku memiliki 2 dewa tertinggi sebagai pendukung, tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menjadi dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Tentu saja, ketuhanan yang terkuat hanya bisa menjadi pendukung. Di dunia luar, ketuhanan orang terkuat mungkin kurang, tapi itu pasti tidak kurang dari dewa peringkat tinggi yang tak terkalahkan. Ini juga berarti bahwa bahkan jika kamu memiliki ketuhanan yang terkuat, kamu mungkin belum tentu bisa menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Meskipun Duan Lingtian memiliki ketuhanan yang terkuat di tangannya, dia tidak secara membabi buta percaya bahwa dia, dengan ketuhanan yang terkuat, pasti akan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Jika para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan melakukannya dengan sangat baik, itu tidak akan cukup, seluruh dunia luar, dan bahkan 10.000 alam, jumlah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, bahkan jumlah yang terkuat. Dan ini juga mengejutkan Duan Lingtian untuk waktu yang lama. Menurut kunjungan dan penyelidikan banyak orang, jumlah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan kurang dari 1/10 dari yang terkuat di tempat-tempat di luar alam, dan bahkan di 10.000 alam. Ini mengerikan.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa masih ada beberapa orang yang yakin untuk menyerang dan menjadi yang terkuat, tetapi mereka tidak menerobos. Mereka bahkan ingin memasuki ranah yang kuat setelah mencapai dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah menjadi yang terkuat, lebih sulit untuk berkultivasi daripada naik ke langit, dan sulit untuk meningkatkan kekuatanmu. Karena itu, sebelum menerobos yang terkuat, menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Setelah menjadi yang terkuat, akan ada kekuatan yang terbaik di antara para Seon. Beberapa orang juga mengatakan bahwa selama kamu berumur panjang dan kamu masih muda, yang terbaik adalah bertarung untuk dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, bahkan lebih memuaskan daripada menjadi yang terkuat. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan juga merupakan target dari orang-orang terkuat dari semua pihak, karena dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, begitu orang yang paling kuat tercapai, akan ada yang kuat di antara yang paling kuat. Bahkan jika kamu tidak memasuki ranah yang kuat, masih ada kekuatan yang bisa disebut tak terkalahkan di bawah yang kuat. Di tempat-tempat di luar dunia, ada banyak peluang. Di beberapa tempat di mana ada peluang luar biasa, Seon tidak bisa masuk. Bahkan jika ada harta yang membuat Seon iri, mereka hanya bisa melihatnya, dan mereka bisa jangan bawa mereka. Dalam hal ini, jika hanya keberadaan di bawah yang terkuat yang masuk, para dewa atas yang tak terkalahkan pasti akan memiliki keuntungan besar. Banyak orang terkuat menang atas dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan untuk ini. Dewa atas yang tak terkalahkan. Sebelum Anda menyadarinya, 6 kata ini tampaknya telah berakar di benak Duan Lingtian, dan bahkan seolah-olah ada suara yang mengingatkannya setiap saat, ada peluang untuk menjadi yang terkuat di masa depan, dan yang terbaik adalah menahannya. Mereka semua bersama-sama basis kultivasi, cobalah memasuki ranah yang terkuat setelah mencapai dewa peringkat tinggi yang tak terkalahkan. Yun Qingyan itu, yang terintegrasi dengan orang-orang dari klan jiwa, memiliki kekuatan yang paling kuat. Namun, mendengarkan leluhur terkuat dari keluarga Xia, pihak lain seharusnya hanya yang terkuat biasa. Jika saya tidak menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, saya bergegas ke ranah yang terkuat, bahkan jika saya bertemu dengannya, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari dia, dan jika kekuatannya tidak lebih kuat dari dia, tidak akan ada cara untuk menekannya dan memaksanya untuk bertindak. Ker membuka kekuatan penjara jiwa. Memikirkan istrinya Ker, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Dia, tentu saja, tidak melupakan niat awalnya untuk datang ke suatu tempat di luar dunia kali ini. Hanya untuk menyelamatkan istrinya, Ker. Tentu saja, bahkan jika aku menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, itu akan memakan waktu untuk memasuki ranah yang kuat. Tapi selama aku menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, akan ada orang terkuat yang melempar cabang zaitun. Anda dapat membuat kondisi dengan pihak lain, biarkan pihak lain membantu menarik orang itu keluar, dan memaksanya untuk mengangkat penjara jiwa Ker. Dengan cara ini, kamu bisa menyelamatkan Ker sebelum kamu menjadi yang terkuat. Selain itu, jika itu adalah jenis yang sangat kuat terkuat, di antara yang terkuat dari 10.000 alam, dan bahkan yang terkuat dari dunia luar, apakah itu ada, mereka mungkin tidak mampu secara langsung membantu Ker mengangkat jiwa. Dari penjara, tanda seru petik 2, selama waktu ini, di tempat-tempat di luar alam, saya juga belajar sedikit tentang klan jiwa, orang-orang yang lebih kuat dari alam tertentu mereka juga dapat secara paksa mengangkat penjara jiwa mereka. Seperti, bahkan suku jiwa dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, jiwa individu yang dipenjara, orang terkuat manapun dapat dengan mudah menghapus penjara jiwanya. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian semakin bersinar. Sepasang kepalan tangan, entah kapan, juga terkepal erat. Aku, Duan Lingtian, harus menjadi dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Dia, mencapai dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, lebih yakin untuk menyelamatkan istrinya Ker daripada melangkah ke alam terkuat tanpa mencapai dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dewa atas yang tak terkalahkan, harus menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Pikiran ini, dalam benak Duan Lingtian, tampaknya tertegun, mengembara untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama dia berdiri di pinggir jalan seolah-olah dia telah diacu poin. Seorang pemuda dengan wajah tampan dan temperamen yang luar biasa tiba-tiba menjadi seperti ini, yang secara alami menarik perhatian banyak orang yang lewat. Namun, tidak ada yang mengganggu Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, pemuda ini,
pada pandangan pertama, kaya atau mulia, sekarang dia tetap di tempatnya, mungkin dia memiliki beberapa wawasan atau bahkan pencerahan dalam kultivasinya. Pada saat ini, jika Anda terburu-buru mengganggu pihak lain, kemungkinan besar akan membentuk permusuhan. Cara terbaik adalah menunggu dan melihat, atau berpura-pura tidak melihatnya. Saya tidak tahu kapan, seorang wanita muda, dengan seorang wanita tua, berjalan perlahan dari ujung jalan di kejauhan. Ibu mertua, kamu bilang, Luo Yu, apakah dia benar-benar sukarela? Bahkan jika setengah bulan telah berlalu, dan setengah bulan telah berlalu sejak Wang Luoyu mengatakan bahwa dia bersedia menikahi pria itu, Ye Qiangwei masih tidak mau percaya bahwa Wang Luoyu bersedia. Rindu. Wanita tua itu menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia secara alami tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Lagi pula, orang lain itu tumbuh sendiri, apakah menurutmu ini penting? Dari keadaan Nona Luoyu selama hampir setengah bulan, tidak ada yang aneh. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu benar, dia bersedia menikah dengan pihak lain. Atau, apa yang dia katakan salah, tetapi karena dia sangat kuat, itu berarti dia secara psikologis siap dan telah membuat keputusan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Nona Luoyu, saya dapat melihat bahwa dia adalah tipe orang yang terlihat lemah tetapi hatinya keras. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah melakukan apa yang dia inginkan, dan jangan membuat sesuatu terjadi, agar tidak menyia-nyiakan usahanya. Kata wanita tua itu. Mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, Ye Qiangwei terdiam. Diam? Matanya sedikit bingung dan berjalan sebentar, sesosok tiba-tiba muncul di matanya yang cekung, dan mata yang telah terganggu tiba-tiba kembali fokus. Itu dia. Dengan sekali pandang, Ye Qiangwei mengenali pemuda misterius yang berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak, tanpa penglihatan, seperti patung. Pemuda misterius itulah yang menyelamatkannya dalam perjalanan ke Lan Xiaocheng. Ketika berpisah satu sama lain di masa lalu, dia masih berpikir untuk menggunakan hubungan antara keluarga Wang untuk mengetahui jejak pihak lain dan bahkan latar belakang pihak lain. Tapi kemudian, pertemuan dengan saudara perempuan Wang Luoyu membuatnya benar-benar lupa untuk mencari satu sama lain, bahkan jika dia sesekali mengingatnya, dia tidak terlalu peduli. Tanpa diduga, saya bertemu satu sama lain di sini lagi. Nona, itu dermawan. Pada saat yang sama Ye Qiangwei menemukan Duan Lingtian, wanita tua di belakangnya juga menemukan Duan Lingtian, dan selain bersyukur, matanya juga penuh hormat. Bagaimanapun, meskipun lawannya masih muda, dia adalah eksistensi yang lebih kuat darinya. Diduga dekat dengan keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Kurang dari umur panjang, diduga dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, melihat sejarah masa lalu di Tianxia, itu juga tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Tidakkah dia akan mendapat pencerahan di jalan? Segera, Ye Qiangwei menemukan bahwa keadaan pihak lain agak salah. Dan wanita tua di belakangnya, segera setelah suaranya jatuh, berangkat dan tiba di dekat pemuda itu dalam sekejap, berdiri di sana, tanpa mengganggu pemuda itu, melihat sekeliling dengan waspada, aura juga terkunci di alun-alun. Ratus meter, selama ada masalah yang berbahaya bagi pemuda, dia akan mengetahuinya pada saat pertama, dan mengambil tindakan untuk menghalanginya. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan pemuda itu, setengah bulan yang lalu, jika pihak lain tidak menawarkan bantuan, dia telah jatuh ke tangan pria kuat di organisasi Lautan Darah, dan wanita itu juga akan diambil. Jauh, meskipun pihak lain tidak berniat membiarkan mereka membayar bantuan besar ini, dia mengingatnya di dalam hatinya. Sekarang, melihat pihak lain seolah-olah dalam keadaan tertentu, pikiran pertamanya adalah melindungi pihak lain agar tidak ada yang mengganggunya. Meskipun dia tidak yakin apa situasi pihak lain, dia percaya bahwa melakukan ini sendiri hanya akan menguntungkan pihak lain, tetapi tidak ada salahnya. Ye Qiangwei juga bereaksi pada saat berikutnya, dan dengan cepat pergi ke sisi lain Duan Lingtian, dan bersama dengan wanita tua itu, melindungi hukum Duan Lingtian. Dan sekarang Duan Lingtian, tentu saja, tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan. Sekarang, meskipun dia tampaknya terganggu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, itu sebenarnya karena dia belum menghadapi bahaya, kalau tidak dia akan kembali segera setelah excited. Sekarang dia penuh dengan pemikiran magis untuk mencapai dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Akibatnya, pikirannya sangat kacau, dan ada yang tidak bisa tenang. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama sebelum dia ditekan. Tetapi ketika dia benar-benar tenang,
dia membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dia melihat dua tuan dan pelayan yang melindunginya, dan warna lembut melintas di matanya untuk sementara waktu. Dia bisa melihat apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak membutuhkan dua dari mereka untuk menjadi seperti ini, dia juga tahu bahwa mereka berdua tidak dapat memahami keadaannya sekarang. Mungkin mereka mengira dia mendapat pencerahan tiba-tiba, jadi dia menjaga hukum dengan waspada. Tidak peduli apa, bantuan ini, dengan perilakunya, ditakdirkan untuk bertahan. Terima kasih Duan Lingtian mengucapkan terima kasih kepada dua orang di depannya, sedikit melengkungkan tangannya, ekspresinya lurus. Kau sudah bangun, kulit Ye Qiangwei melunak, dan pemuda di depannya jelas telah mengubah sikapnya dari, tanpa henti, ketika dia berpisah terakhir kali. Jelas bahwa dia dan ibu mertuanya telah membuat lubang. Pada saat ini, wanita tua itu juga pulih dan menghela nafas. Saya pikir Anda merasakan sesuatu, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda hanya linglung, tetapi wanita tua dan wanita itu khawatir. Pada saat ini, wanita tua itu juga merasakan aura yang menjulang ketika Duan Lingtian sadar kembali. Pemuda di depannya juga waspada sekarang, dan tidak merasa atau tercerahkan, tetapi hanya linglung. Dalam keadaan ini, lawan memiliki kemampuan perlindungan diri mutlak. Tidak peduli apa, aku masih harus berterima kasih pada kalian berdua. Duan Lingtian menanggapi dengan senyum, dengan sikap lembut, benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Ye Qiangwei sebelumnya. Bahwa, pada saat ini, mata Ye Qiangwei berputar, sekarang, Anda mungkin memberitahu saya siapa nama Anda. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang perlu dikatakan. Nona Ye, nama saya, Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu bahwa Ye Qiangwei, keluarga Nona Ye, dan Wang Loyu dari keluarga Wang adalah saudara perempuan dan pacar yang baik yang bisa membicarakan segalanya. Jika dia tahu, mungkin dia akan mempertimbangkan apakah akan memberitahu pihak lain nama aslinya. Tentu saja, sekarang dia, karena cinta kedua tuan dan pelayan Ye Qiangwei, dia tidak menyembunyikan identitas aslinya. Duan Lingtian. Ye Qiangwei diam-diam menuliskan nama itu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama tersenyum di wajahnya. Kakak Duan, keluarga atau sekte di belakangmu, apakah itu kekuatan dunia luar, atau kekuatan tiga alam utama? Tanda tanya petik 2. Jelas, Ye Qiangwei masih penasaran dengan asal-usul Duan Lingtian. Tidak juga. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, ranahku ada di 18 alam di bawah 3 alam, apa? Tetapi ketika Duan Lingtian mengatakan ini, tidak hanya Ye Qiangwei yang tercengang, bahkan wanita tua itu pun terkejut. Itu tidak sebaik alam ke-18 dari 3 alam, namun keberadaan jahat seperti itu bisa lahir. Meskipun dia mengatakan asalnya, Duan Lingtian tidak menjelaskan lebih lanjut. Bahkan, dia mengatakan semua ini karena Ye Qiangwei dan wanita tua itu baru saja melindungi hukum untuknya, dan dia menerima cinta mereka. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan repot-repot memberitahu mereka namanya, apalagi memberitahu asal-usulnya. Tentu saja, bahkan jika saya tidak menjelaskan asal-usulnya, ketika saya mendengar bahwa Duan Lingtian berasal dari 10.000 alam, dan bukan dari 3 alam yang berdiri di atas 10.000 alam, apakah itu Ye Qiangwei atau yang lama? Wanita, mereka semua ketakutan. Mungkin, dia telah meninggalkan darah pria super kuat. Dan pria super kuat itu kebetulan tinggal di perbatasan kampung halamannya, di mana dia meninggalkan keturunan. Ye Qiangwei dan wanita tua itu saling memandang. Ketika Ye Qiangwei berkomunikasi dengan wanita tua itu, dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti, tetapi wanita tua itu menebak seperti ini. Tebakan ini dengan cepat dikenali oleh Ye Qiangwei. Terlepas dari ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tuan Duan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika Anda datang ke Lan Xiaocheng? Ye Qiangwei sedikit berhati-hati di depan Duan Lingtian, dan hanya bisa meminta wanita tua itu untuk meminta Duan Lingtian atas namanya. Dan Duan Lingtian, mendengar pertanyaan wanita tua itu, mengangguk, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Namun, semuanya hampir selesai, dan saya akan pergi dari sini ketika saatnya tiba. Duan Lingtian membuat beberapa kata sopan dengan wanita tua itu, dan akhirnya mengangguk ke Ye Qiangwei, lalu berbalik dan pergi. Ye Qiangwei mengambil wanita tua itu dan melihat punggung Duan Lingtian pergi, matanya sangat rumit. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa,
dia selalu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan untuk pemuda misterius, berbakat dan mempesona ini. Dia hanya merasa bahwa pihak lain benar-benar berbeda dari talenta muda yang pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Di depan pihak lain, talenta muda yang dia hubungi di masa lalu tidak layak disebut. Rindu. Pada saat ini, wanita tua itu tampaknya samar-samar melihat pikiran Ye Qiangwei, dan menghela nafas dan berkata, kamu dan dia adalah orang-orang dari dua dunia. Mungkin, wanita muda di keluarganya belum mengagumi Tuan Muda Duan. Tapi, saya pasti penasaran dengan ibadah. Dan ini seringkali menjadi awal dari kemerosotan seorang wanita. Dia juga pernah muda sekali, dan tahu bahwa wanita pada usia ini cenderung bingung dan bahkan memiliki tendon. Ibu mertua, apa yang kamu bicarakan? Pikiran Ye Qiangwei hancur, dan pipinya sedikit memerah. Jiao berkata, aku tidak menyukainya. Hanya saja dia berbeda dari pria lain. Aku percaya apa yang dikatakan wanita itu. Wanita tua itu mengangguk, apa yang saya katakan barusan hanya untuk mengingatkan wanita muda itu. Jangan penasaran tentang dia, perlakukan dia sebagai pengunjung yang terburu-buru dalam hidup Anda. Mungkin, jika dia meninggalkan Lan Xiaocheng dalam waktu setengah bulan, kamu tidak akan pernah bertemu lagi. Duan Lingtian secara alami tidak tahu percakapan antara Ye Qiangwei dan wanita tua itu setelah dia pergi. Setelah dia pergi, dia berkeliling Lan Xiaocheng lagi sebelum kembali ke rumah Wang, kembali ke halaman tamu VIP yang diatur untuknya oleh rumah Wang. Untuk periode waktu berikutnya, dia tidak berencana untuk keluar lagi. Aku hanya ingin menunggu pernikahan datang. Pada saat itu, dia dan Wang Luoyu dapat membawa Wang Luoyu pergi setelah menyelesaikan adegan. Setelah mengatur Wang Luoyu, dia dapat terus mengejar tujuannya. Di masa lalu, tujuannya hanya untuk menjadi lebih kuat, dan bahkan untuk menemukan yang terkuat dari klan jiwa yang terintegrasi dengan Yun Qingyan. Pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir akan sulit baginya untuk melakukannya. Temukan lawan saat dia tidak cukup kuat, bagaimana dengan satu sama lain. Dan sekarang, tujuannya adalah menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Selama dia menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, dia pasti akan dihargai oleh orang terkuat. Pada saat itu, dia akan memilih orang terkuat yang kuat untuk bekerja, dan dia mungkin bisa langsung menyelamatkan Kir dari tembakan lawan. Namun, Duan Lingtian ingin menunggu dengan tenang untuk pernikahan, tetapi seseorang dengan sengaja menolak untuk membiarkannya menunggu. Pada hari ini, keluarga Wang menyambut dua tamu tak diundang. Dan kedua orang ini berasal dari keluarga Meng Kota Changlan, yang telah mengamuk dalam periode waktu ini. Alasan mengapa keluarga Meng di Kota Changlan sering disebut dan dibahas baru-baru ini adalah karena, selama periode waktu ini, keluarga Meng di Kota Changlan telah menghasilkan yang kuat. Selain itu adalah orang terkuat pertama yang pernah muncul di keluarga Meng. Semua orang berdiskusi dan merasa bahwa keluarga Meng akan bangkit sepenuhnya kali ini. Tuan Meng, silakan masuk. Saya telah memberitahu Patriark, dan Patriark menunggu Anda di aula resepsi. Di luar rumah keluarga Wang, para tetua keluarga Wang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan momentum sekitar waktu ini, dengan hormat membawa seorang pria muda dan seorang pria parubaya, berjalan perlahan melalui gerbang dan berjalan ke rumah keluarga Wang. Pemuda itu adalah keturunan langsung dari keluarga Meng di kota Changlan, Meng Yuzheng. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Meng Yuzheng datang ke rumah Wang, dia telah berkunjung ke rumah Wang belum lama ini, tetapi dia tidak menerima perlakuan istimewa seperti itu pada saat itu. Saat itu, dia bahkan tidak melihat Wang Kui, kepala keluarga Wang, dan ditangani. Hari ini, ketika dia datang ke rumah Wang lagi, perlakuannya benar-benar berbeda. Hanya karena, di belakangnya, keluarga Wang memiliki pria yang kuat. Dia percaya bahwa jika dia memberitahu keluarga Wang bahwa orang terkuat dari keluarga Wang adalah leluhur keluarga mereka dan sangat mencintainya, dia dapat dikatakan sebagai putra muda kontemporer yang paling dicintai dari keluarga Wang. Wang Kui, kepala keluarga Wang, pasti tidak hanya menunggunya di aula resepsi, dia pasti akan keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Tuan Meng, Anda harus berada di sini atas nama keluarga Meng untuk menghadiri pernikahan keluarga Wang kami 10 hari kemudian. Tuan Meng datang lebih awal. Saya akan mengatur agar Anda membawa Anda ke Lan Xiao selama 10 hari ke depan. Berjalan-jalan kota, semua konsumsi akan dibayar oleh keluarga Wang kami. Wang Kui, kepala keluarga Wang,
terlihat sangat sopan saat menghadapi Meng Yuzheng di aula resepsi keluarga Wang. Sekarang, dia telah menentukan bahwa pihak lain ada di sini atas nama keluarga Meng dari kota Changlan. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak berani mengabaikan perwakilan keluarga Wang ini. Bagaimanapun, keluarga Meng saat ini di kota Changlan tidak lagi seperti dulu. Ada keluarga Meng terkuat, yang statusnya meroket. Setidaknya di Tianxia, itu telah melampaui keluarga Lan Xiaocheng Wang mereka. Dia tidak khawatir bahwa dia akan membuat konsumsi acak jika dia memberitahu konsumsi pihak lain di Lan Xiaocheng dan keluarga Wang membayar tagihan. Dia memberikan wajah kepada pihak lain, kepada keluarga Meng dari kota Changlan, pihak lain benar-benar akan kacau, tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarga Meng dari kota Changlan. Dia tidak berpikir bahwa orang yang dapat dikirim oleh keluarga Meng dari kota Changlan untuk bertindak sebagai perwakilan akan kacau. Karena itu, ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya sangat santai dan tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun. Dan Meng Yuzheng, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Kui, dia terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Patriark Wang, apa maksudmu dengan ini? Kamu mempermalukanku, Meng Yuzheng. Wajah Meng Yuzheng berubah dalam sekejap, nadanya tidak bagus, dan dia bertanya dengan keras. Kamu mempermalukanku, Meng Yuzheng. Kata-kata Meng Yuzheng membuat Wang Kui, kepala keluarga Wang, tiba-tiba terlihat tertegun, bertanya-tanya mengapa bocah lelaki dari keluarga Meng di kota Changlan ini tiba-tiba berubah wajahnya. Dia sopan sesaat sebelumnya, tetapi di saat berikutnya, dia tampaknya telah menjalin permusuhan berdarah dengannya. Tuan Meng, dari mana Anda mulai? Wang Kui adalah kepala keluarga Wang. Meskipun dia bingung dengan perubahan wajah tiba-tiba Meng Yuzheng, dia pulih dengan cepat, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Pada saat yang sama, Wang Kui mengingat kata-katanya sebelumnya, dan sepertinya tidak ada yang salah. Karena ini, dia tidak tahu bahwa bocah ini berasal dari keluarga Meng. Angin macam apa? Apakah sulit? Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga Meng dilahirkan sebagai orang terkuat pertama dalam sejarah, dan keluarga Meng dapat sepenuhnya mengabaikan keluarga Wang. Mungkinkah dia adalah anak laki-laki kecil dari keluarga Meng, dan dia tidak bisa mengambil patriark yang luar biasa di matanya? Memikirkan hal ini, Wang Kui mencibir dalam hatinya. Bagaimana dengan yang terkuat di keluarga Meng? Keluarga Wang, ini tidak seperti Seon yang belum pernah muncul sebelumnya. Sampai hari ini, keluarga Wang masih dapat menghubungi beberapa Seon yang memiliki persahabatan dekat dengan leluhur Seon mereka di masa lalu. Jika keluarga Wang benar-benar dalam masalah, beberapa orang itu tidak akan pernah tinggal diam. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin keluarga Wang mereka masih tinggal di pusat kota Lan Xiao City, tanpa diusir oleh keluarga kelas 1 lainnya? Salah paham, Meng Yuzheng mencibir, aku tidak salah paham. Patriark Wang, di masa lalu, saya datang ke rumah Wang untuk meminta ciuman. Penatua keluarga Wang Anda, tetapi mengatakan kepada saya bahwa Nona Wang Loyu akan meratapi saudaranya selama 100 tahun, dan tidak berniat menikahi seseorang di dalam 100 tahun. Tapi sekarang, saya telah mendengar tentang Wang. Berita bahwa keluarga saya menjodohkannya dengan seseorang hanya bermain-main dengan Meng Yuzheng saya sebagai monyet, dan dengan keluarga Meng saya sebagai monyet. Meng Yuzheng bertanya dengan suara yang dalam, dan ketika dia bertanya, dia sangat marah. Dan ini, tentu saja, bukan akting. Meng Yuzheng memang kesal ketika memikirkan ini. Meskipun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan tetua keluarga Wang, dia tahu itu adalah komentar yang asal-asalan, yaitu bahwa keluarga Wang tidak menyukai dirinya sendiri, dan tidak memandang keluarga Wang yang tidak memiliki kekuatan terkuat. Orang pada saat itu. Tapi, sekarang, dengan cukup percaya diri, dia tahu bahwa itu adalah pernyataan asal-asalan dari keluarga Wang. Tetapi dia masih mengeluarkannya dan menggunakannya sebagai titik potong untuk perjalanannya. Wang Kui, kepala keluarga Wang, awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Meng Yuzheng, dan kemudian dia juga bereaksi, menyadari bahwa orang di depannya tidak baik. Untuk sementara, wajahnya juga menjadi suram, dan matanya menatap Meng Yuzheng seperti listrik. Dia percaya bahwa Meng Yuzheng benar-benar tahu bahwa itu adalah komentar acuh tak acuh dari tetua keluarga Wang mereka sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia menyelesaikan masalah itu, dia pasti ingin menantangnya. Tuan Meng, jika ini terjadi,
saya akan menghukum tetua keluarga Wang kami dengan berat. Wang Kui, sebagai kepala keluarga Wang, tentu saja bukan lampu hemat bahan bakar. Bukankah Anda mengatakan bahwa sesepuh keluarga Wang acuh tak acuh? Lalu aku akan menghukumnya. Adapun apakah akan menghukum setelahnya, itu masalah lain. Bajingan keluarga Wang ini, bisakah dia tinggal di keluarga Wang dan menatap ini? Selanjutnya, bahkan jika bajingan kecil ini tinggal di rumah Wang dengan wajah cemberut, tidak ada artinya bagi mereka untuk secara simbolis menghukum tetua besar. Kata-katanya tidak mewakili keluarga Wang kami. Wang Kui menggelengkan kepalanya dan berkata. Kata-kata Wang Kui membuat Meng Yuzheng mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh Wang Kui untuk awal yang baik. Penatua keluarga Wang, tidak mewakili keluarga Wang. Menghukum keluarga Wang yang lebih tua. Pada saat ini, dia juga menyadari kesulitan keluarga Wang. Untuk sementara waktu, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat berikutnya, Meng Yuzheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, karena ini masalahnya, keluarga Wang tidak boleh menolak pacaran saya. Sementara Wang Loyu belum keluar dari kabinet, tidak ada yang tahu siapa yang akan menikah. Sebaliknya, bagaimana kalau menggantikan orang yang akan dinikahi oleh Wang Loyu dengan saya, Meng Yuzheng? Meng Yuzheng memandang Wang Kui dan berkata terus terang. Wang Kui mendengar kata-kata Meng Yuzheng, bahkan jika dia terbiasa melihat angin kencang dan ombak, dia masih terkejut saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah lelaki dari keluarga Meng ini akan sangat konyol. Keluarga Wang mereka, yang meminta Wang Loyu untuk menikah, bagaimana mereka bisa menjadi generasi yang santai? Bocah kecil dari keluarga Wang ini, mungkinkah dia berpikir bahwa kepentingannya di mata keluarga Wang dapat melampaui pemuda jenius Li Feng itu, konyol. Pada saat ini, Wang Kui tersenyum menghina di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak benar-benar tertawa, dia menatap Meng Yuzheng lagi dengan sedikit lebih jijik. Tuan Meng, lelucon ini agak besar, tidak lucu. Wang Kui mengatakan itu bisa dianggap memberi wajah kepada Meng Yuzheng. Jika Meng Yuzheng tidak menginginkan wajah ini, maka dia tidak keberatan merobek wajahnya. Keluarga Meng, meskipun orang yang kuat disebutkan, tetapi dalam hal fondasi, itu masih tidak sebagus keluarga Wang. Bahkan orang terkuat yang baru dipromosikan dari keluarga Meng ingin memindahkan keluarga Wang, ia harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, pihak lain mungkin tidak menargetkan keluarga Wang demi anak laki-laki dari keluarga Meng ini. Bocah kecil dari keluarga Meng ini mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan yang itu. Sebagai kepala keluarga Wang, dia tahu betul bahwa bahkan jika ada orang yang kuat dalam keluarga, dia tidak mencintai setiap anak dan bahkan ingin membantunya. Patriark Wang, aku tidak bercanda. Meng Yuzheng tersenyum dingin, apa yang saya katakan bukan hanya maksud saya sendiri, tetapi juga arti kakek saya. Kakek Anda, Wang Kui sedikit mengernyit, dan pada saat yang sama dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Bukankah dia akan menjadi yang terkuat yang baru dipromosikan dari keluarga Meng? Mengenang tentang kuat Meng Yuzheng di depannya, dia sudah memiliki jawaban yang samar-samar di dalam hatinya. Kakekku, ini Meng Tianfeng. Meng Yuzheng mengucapkan kata demi kata, ketika suara itu jatuh, wajahnya bangga, dan dia tidak melihat kepala keluarga Wang, Wang Kui. Meng Tianfeng. Mendengar apa yang Meng Yuzheng katakan, Wang Kui tahu bahwa dia benar. Di antara generasi muda keluarga Meng, kakekku, paling mencintaiku, sebelum dia menerobos ke alam terkuat, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia secara pribadi akan mengolahku dan menjadikanku generasi berikutnya dari Meng. Pelindung keluarga, disinilah kepercayaan Meng Yuzheng berada. Pada saat ini, Wang Kui juga tiba-tiba menyadari. Tidak heran Meng Yuzheng agresif di sini, ternyata ada dukungan dari yang terkuat di belakangnya. Ingin datang, dia, yang tidak didukung oleh yang kuat di masa lalu, menghadapi tetua keluarga Wang yang acuh tak acuh, bahkan jika dia marah, dia hanya bisa pergi dengan putus asa. Karena keluarga Meng yang lama tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wang dalam hal status. Dan sekarang, keluarga Meng dengan yang terkuat, di wilayah Tianxia, dalam hal status, sebenarnya telah melampaui keluarga Wang dalam satu gerakan. Tentu saja, tidak ada yang berpikir bahwa sekarang keluarga Meng lebih baik daripada keluarga Wang. Mereka mampu menghancurkan keluarga Wang atau semacamnya, karena mereka semua tahu bahwa keluarga Meng tidak akan sebodoh itu.
Semua latar belakang yang ditinggalkan oleh orang-orang terkuat di masa lalu. Patriark Wang, wajah kakekku, kamu tidak boleh menyerah, dan keluarga Wang tidak boleh menyerah, kan? Meng Yuzheng melirik Wang Kui dalam-dalam, dan bertanya dengan dalam. Wang Kui tidak segera menanggapi ketika dia mendengar ini, tetapi melihat orang di belakang Meng Yuzheng. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang kuat. Setidaknya, tidak lebih lemah darinya. Bukannya mantan anggota keluarga Meng tidak lebih lemah darinya, bahkan melampaui salah satu dewa tertingginya. Mereka harus menjadi orang kuat yang mengambil inisiatif untuk membelot ke keluarga Meng. Setelah kelahiran yang terkuat, di tempat di luar dunia, dewa berpangkat tinggi, setelah menerobos dan menjadi yang terkuat, akan ada banyak dewa berpangkat tinggi yang kuat, bahkan dekat dengan keberadaan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dan bersedia untuk secara aktif berinvestasi dalam miliknya. Bawahan dan berkontribusi padanya. Ini memiliki keuntungan besar. Pertama-tama, tidak akan ada kekurangan kekuatan yang terkuat, dan kedua, akan ada satu dukungan lagi. Seon, setelah menerobos ke alam Seon, akan sering menerima beberapa bawahan di awal, dan ketika jumlah bawahan mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan menerima lagi, kecuali orang tersebut cukup baik, seperti atasan yang tak terkalahkan. Dewa, atau seseorang dengan bakat dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Hal semacam ini umumnya lebih baik sesegera mungkin. Wang Kui menduga bahwa orang di belakang Meng Yuzheng harus menjadi kelompok pertama dari orang-orang yang secara sukarela membelot setelah mengetahui bahwa keluarga Wang keluar dari yang terkuat, dan kekuatan mereka jelas tidak lemah. Jika Patriark Wang khawatir tentang saya yang berpura-pura menjadi rubah, Anda dapat bertanya kepada orang di belakang saya, yang ini, yang dulu berada di Tianxia, juga seorang ahli terkenal dalam pembudidaya biasa, dan saya juga mendengar tentangnya. Patriark Wang yang ingin datang. Meng Yuzheng melihat Wang Kui tidak berbicara, menoleh sedikit, menatap setengah baya di belakangnya, dan berkata dengan ekspresi hormat, "Paman Tan, tolong buktikan padaku bahwa apa yang aku katakan bukanlah kebohongan." Pada saat ini, pria parubaya yang telah berdiri di belakang Meng Yuzheng dengan mata tertutup dan beristirahat, juga membuka matanya, bilah cahaya yang tajam bersinar di matanya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Setelah setengah baya membuka matanya, dia memandang Wang Kui, sedikit melengkungkan tangannya, dan berkata dengan keras, "Tan Xiuteng, saya telah melihat Patriark Wang." Tan Xiuteng, mendengar pengenalan pihak lain, pupil Wang Kui menyusut tajam. Yang ini, tetapi seorang pembudidaya biasa yang terkenal di Tianxia, meskipun kekuatannya tidak dekat dengan tingkat dewa-dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dia tidak jauh. Setidaknya, dia tidak memiliki kepastian untuk menang melawan lawan. Kecuali dia menggunakan beberapa kartu hall yang diturunkan oleh Patriark keluarga Wang di masa lalu, dia bertanya pada dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk memenangkan seri dengan lawan. Ternyata Raja Pedang Qingyan, yang belum pernah dikenali sebelumnya, dan tidak sopan. Untuk yang kuat, Wang Kui masih sangat sopan. Melihat seluruh keluarga Wang, saya khawatir hanya ada dua tetua yang berani saling memenangkan. Tentu saja, setelah setengah bulan, keluarga Wang akan memiliki orang ketiga yang mampu memenangkan lawan. Adalah jenius tak tertandingi yang akan segera menjadi menantu keluarga Wang, Li Feng. Patriark Wang, Raja Pedang Qingyan, Tan Xiuteng, tersenyum tipis. Sebelumnya, apa yang dikatakan Tuan Muda Meng Yuzheng memang arti kehormatan. Saya juga berharap Patriark Wang, dan bahkan keluarga Wang, akan menghormati kehormatan ini dan menjodohkan Nona Wang Loyu dengan Tuan Meng Yuzheng. 10 hari kemudian, Tuan Meng Yuzheng dan Nona Wang Loyu akan menikah. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, mata Tan Xiuteng berkilat tajam dan tajam. Alasan mengapa dia disebut Raja Pedang, adalah karena pengetahuannya yang mendalam-dalam, dao pedang, cara senjata, dan hukum api khusus telah mengalami petualangan. Api merah berubah menjadi api cian. Lebih kuat, jadi dia disebut Raja Pedang Api Biru.